Di sini nggak kayak Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Masih aja mikirin umur. Makanya banyak pengangguran. Maka Indonesia itu nggak kaya-kaya penduduknya. Miskin semua. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa untuk mendengarkan ada satu suara dari rakyat Indonesia ya. Beliau ini cukup famous di Indonesia, bahkan juga ramai orang Malaysia yang meminati beliau ini, yaitu Bunda Korla. Ya, beliau sekarang ini tinggal di negara Jerman, pernah menikah dengan orang Jerman, sekarang bekerja di sana. So, ada satu pesan untuk pemerintah dan juga rakyat Indonesia mengenai masa depan Indonesia. Seperti apa? Yuk, kita dengar langsung saja videonya. Cum. Nih ya, buat anak-anak bunda dengerin. Ya, aku nggak selalu mengeluarkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, karena aku juga banyak masalah, banyak urusan, banyak kerjaan. Nih dengarkan, buat anak-anak bunda yang masih muda, yang ingin maju, ingin ke depan hidupnya, ingin damai hidupnya, ingin tentram, ingin sukses hidupnya, ingin ngebantu keluarganya, ayo ke Jerman. Udah ada jalannya kan? Udah gampang jalan, ikutin aturan. Udah. Nanti mau bergaya-gaya kek, mau menter kek, mau makan enak kek, kalian tinggal di Eropa. Hidup di dua negara. Hah? Daripada diam di Indonesia jadi cuma bisa ngebacot, ngerendahin orang, gak usah diikutin. Yang cuma bisa ngebully, menghujat, mencelah, mengkritik. Bunda umur 30 tahun bisa nggak kerja di Jerman? Bisa. Sampai kau bongkok. Nggak ada pakai umur di sini. Di sini nggak kayak Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Masih aja mikirin umur. Makanya banyak pengangguran. Maka Indonesia itu nggak kaya-kaya penduduknya. Miskin semua. Kenapa? Pemerintahnya memiskinkan rakyatnya sendiri. Ya, bukan rakyatnya yang miskin. Pemerintahnya memiskinkan rakyat. Karena tidak memberikan pekerjaan. Alasannya apa? Masih memilih umur lah, ini tetek bengek segala macam, banyak kali seleksinya. Orang mau cari makan aja banyak. Yang penting mereka bisa kerja, bisa diajarin, udah. Mesti cari yang pengalamannya apa, naik kapal laut. Indonesia kadang-kadang ini aku paling nggak suka Indonesia ini. Bagaimana manusia bisa berkembang dengan hidupnya? Bagaimana Indonesia dengan maju dengan ekonomi? Itulah pepatah kata, yang kaya makin kaya, yang miskin makan tai. Sakit hati dengernya. Jujur aku sakit hati dengernya. Umur 30 udah nggak bisa kerja. Batas usia kerja cuma sampai 30 tahun, 25 tahun. Apa coba kayak gitu, peraturan apa itu? Kalau aku punya presiden, aku berharap presiden siapapun milihnya. Ya, aku nggak bicara politik, tapi aku berharap siapapun presidennya, tolong dimudahkan pekerjaan buat masyarakat Indonesia, biar nggak melarat Indonesia itu. Ya, itu janji kalian sebagai presiden. Ya, separuh kaki kalian di dunia, separuh kaki kalian di neraka. Ingat itu. Para pemimpin Indonesia, camkan ya. Siapapun kalian jadi presiden nanti, tolong dipermudahkan masyarakat Indonesia untuk dapat kerjaan, dan jangan banyak komentar, jangan banyak cincong. Ini itu. Company kalau misalnya banyak peraturan yang nggak jelas, suruh tutup. Cuma memperkaya diri. Nggak penting siapa presidennya, mau Prabowo kek, mau Anies, mau Ginanjar, ya. Mata kan harus jeli, ya. Nasib presiden di tangan rakyat. Ya, nasib presiden di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Ingat itu. Partai tidak bisa memenangkan suara rakyat. Rakyat memberhentikan presiden, itu hak rakyat.
Jadi kalau misalnya kalian jadi memilih siapa presidennya, lihat 5 tahun kerja dia. Kalau dia nggak bisa memperkaya, tidak bisa memperkaya rakyatnya, turunkan, ganti yang bisa. Yang paling penting rakyat harus kaya, jangan miskin. Itu aja udah, memudahkan kerjaan. Nggak banyak alasan umur 20 tahun, umur 30 tahun, jenggotan kayak apa, kayak cari pengangguran, nggak ada itu semua. Yang penting rakyatnya bisa kerja, diajarin kalau nggak bisa, punya ilmu, dan tidak bodoh dan idiot, nggak banyak bacot. Kerjakan, nggak pakai orang dalam. Tegakkan hukum yang benar. Jangan melanggar hukum. Kalau presidennya diam selama 3 tahun, turunkan lagi. Cari yang lain. Ganti siapa dia. Begitu modelnya sekarang harusnya. Biar yang kaya-kaya makin kaya, yang miskin jadi kaya juga. Aku jarang-jarang ngomong kayak gini ya. Memang aku nggak setuju kalau kayak gitu. Harus lihat umur lah. Harus lihat pengalaman. Kalau orang nggak punya kalau orang nggak bisa kerja, gimana dapat pengalaman? Anak bayi aja mesti diajarin dulu bisa makan, baru bisa makan. Punya pengalaman makan bubur, baru bisa makan nasi. Jangan bawa apa sara ya. Yang penting kalau presidennya, siapapun presidennya, tolong kayakan masyarakatnya. Jangan memiskinkan masyarakat. 3 tahun nggak ada perkembangan tentang pekerjaan masyarakat, susah cari duit, turunkan. Ganti presiden lain. Itu aja sekarang. Rakyat harus kejam. Mengontrol pemerintahan. Baik semuanya, anak bunda dingin kali. Yes, saya sangat setuju dengan pernyataan atau kata-kata dari Bunda Korla ini. Bunda Korla ini adalah selebgram, tiktokers, ya, youtubers juga kalau tidak silap. Pokoknya dia adalah influencer dari Indonesia yang sekarang ini tinggal di Jerman, ya. Banyak sekali nasihat-nasihat dari Bunda Korla ini untuk orang Indonesia, dan kali ini beliau ya meluahkan isi hatinya disebabkan dia tidak puas hati ya, karena ada yang dia dengar masih ada itu peraturan jika ingin bekerja di Indonesia masih melihat umur. Sedangkan kalau orang yang bekerja di Malaysia, ini contoh ya, contoh. Jika ada orang Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia, ini di kilang ya, di pabrik. Kalau di departemen lain ataupun di sektor lain saya kurang pasti, tapi kalau di kilang dulu ya, sekarang juga sepertinya masih juga berlaku. Minimal umur yang diambil ada orang yang mau bekerja di sini ya, itu dari umur 18 hingga 40, ada juga yang 35. Tapi kalau di negara sendiri 30, umur 30 aja udah nggak bisa kerja, mau cari makan seperti apa? Nah, adalah nanti yang cakap kan, kami di sini kaya-kaya. Itu sebagian orang. Jangan nafikan, ada juga segelintir di sana yang susah untuk mencari pekerjaan. Sebab itulah ramai sekali orang Indonesia datang ke Malaysia ini lewat belakang, lewat jalur belakang ya, lewat jalan tikus, menggadai nyawanya di tengah laut macam itu. Sebab apa? Sebab di negara sendiri susah untuk mencari pekerjaan. Banyak sekali seleksi, harus begini, harus begitu. Itu pernyataan dari Bunda Korla sendiri. Alhasil apa? Orang-orang di Indonesia sana semua keluar dari negara sendiri untuk mencari makan. Padahal kita tahu ya, sumber daya alam Indonesia itu sangat luas ya. Kenapa tidak bisa dibuka perusahaan di setiap provinsi yang besar-besar? Jangan di satu tempat aja begitu. Jangan hanya fokus di satu titik saja. Harus di semua provinsi lah kan, dari Sabang sampai Merauke begitu. Jadi yang di Sabang juga bisa mendapatkan pekerjaan, yang di Merauke juga bisa dapat pekerjaan. Jangan hanya di satu titik saja yang dibesarkan, dimegahkan macam itu, ya kan? Jadi kalau kita lihat segala berita yang masuk ke Malaysia ini ya, baru-baru ini ada beberapa orang ya, orang Indonesia masuk secara
ilegal ya, dari jalur tikus macam itu, ingin bekerja ke Malaysia. Sampai kapan orang-orang kita harus masuk ke negara orang, melanggar peraturan, melanggar undang-undang, menggadai nyawa mereka di tengah laut macam itu. Ya, sedangkan ya sewaktu ingin pemilu, wah kita berbondong-bondong ya, ngisi suara kita, menyuarakan pilihan kita. Jadi kan sebentar lagi akan diadakan Pilpres ya, pemilihan presiden untuk 2024 ya. Jadi ya pemirsa, sahabat-sahabat di Indonesia, teman-teman, jangan sampai kalian golput ya. Jangan sampai kalian tidak menggunakan hak kalian untuk memilih pemimpin Indonesia. Indonesia sekarang ini semakin maju. Jangan biarkan ya apa yang sudah dicapai oleh Pak Presiden Jokowi ya tenggelam seperti itu saja. Jadi kita harus bijak memilih presiden berikutnya. Jangan sampai ada yang unsur ada bau-bau tentang ya, kita akan tahu ya di Indonesia ada beraneka ragam agama, budaya. Ya, jadi kita harus memikirkan toleransi juga begitu. Nah, yang paling utama itu harus dibangun ya luas lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Sampai kapan orang-orang Indonesia harus menjadi tenaga kerja di luar negara, sementara Indonesia kaya sumber daya alam ya. Orang-orangnya sangat kreatif, tetapi sangat disedihkan jika ada orang Indonesia masuk ke negara orang, melanggar undang-undang melalui jalur tikus. Itu sangat memalukan sekali ya. Jadi itulah, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Bunda Korla. Semoga kita bisa resapi, jangan ambil sisi negatifnya. Benar apa yang kata Bunda Korla ini. Jika terus-terusan seperti ini, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sebab itulah perlunya kita sekolah ya, tidak sanggup untuk duduk di bangku kuliah, minimal SMA lah ya, ataupun SMP lah. Setidaknya kita harus ada ilmu begitu. Jangan sampai kita tidak ingin sekolah, alhasil nanti masa depan kita ya seperti itu, tunggang langgung begitu ya. Jadi begitu saja ya pemirsa, semoga kedepannya Indonesia akan mendapatkan atau memiliki presiden yang benar-benar amanah, yang memikirkan atau mengutamakan hak rakyat Indonesia dari Sabang hingga ke Merauke. Jadi begitu saja di video hari ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.